Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pria gila dan misterius itu seperti dewa pembunuh. Selama di perjalanan, dia benar-benar tak terbendung. Seolah-olah semuanya tersapu oleh angin, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi serangannya. Pada saat itu, Chu Feng kagum dengan kekuatan mengerikan pria gila itu sekali lagi, karena kekuatannya sudah jauh melebihi harapannya. Tetapi pada saat yang sama, ia juga memikirkan sebuah pertanyaan. Jika pria misterius itu sudah begitu mengesankan, lalu seberapa kuat orang yang membatasi pria misterius itu? Orang tersebut adalah ayahnya Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengerti, mengapa bakatnya melampaui orang normal. Itu karena, dia punya ayah yang kuat. Jika dia memiliki ayah yang kuat tapi tidak bisa melampaui orang normal, itu malah tidak masuk akal. Chu Feng, aku merasa, sepertinya guntur ilahi di tubuh kamu itu, mungkin itu juga merupakan jenis kekuatan yang diwarisi. Tiba-tiba saja si ratu berbicara. Itu sudah jelas, dia juga memikirkan sesuatu karena kekuatan kuat pria misterius itu. Ratu, mengapa begitu? Tanya Chu Feng. Hehehe, itu hanya intuisiku saja. Orang gila ini jelas-jelas merupakan ahli dalam ranah Martial King. Meskipun dia tidak berada di puncak ranah Martial King, tapi dengan memiliki kultivasi ini pada usia tersebut, bukankah itu sudah cukup kuat? Bahkan ayahmu saja bisa membuatnya sangat takut. Lalu setelah pikirannya kacau, dan melupakan segalanya tentang dirinya sendiri, satu-satunya hal yang tidak dia lupakan adalah kata-kata yang ayahmu katakan. Apakah kamu tahu mengapa ini terjadi? Tanya si ratu. Kenapa dong? Balas Chu Feng. Itu karena, dia tidak berani melupakannya. Dia tidak berani melupakan kata-kata ayahmu, dan seberapa kuat orang itu, jika dia saja bahkan bisa membuat ahli Martial King bertindak dengan cara ini. Karakter seperti dia, itu sama sekali bukanlah orang normal. Dia pasti telah menangkap kekuatan khusus, ucap si ratu menjelaskan. Setelah mendesah, si ratu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Wah, bahkan untuk bisa menyegel kekuatanku dan memenjarakanku di dunia spiritualmu, latar belakangmu benar-benar tidaklah sederhana," tambah si ratu. Aku, Chu Feng mengerti kata-kata si ratu. Makna yang ingin dikatakan si ratu, itu sudah sangat jelas. Itu adalah ayah Chu Feng sangatlah kuat, dan latar belakang Chu Feng juga sangat kuat. Tapi tidak peduli apa, itu berarti bahwa di belakang Chu Feng, dia kemungkinan besar memiliki perisai yang kuat, dan dia bisa menjadi kebanggaan surga. Tapi dia tidak bisa mengerti, mengapa perisai sekuat itu akan meninggalkannya. Mungkinkah ayahnya benar-benar bertemu musuh yang lebih kuat? Chu Feng sudah memikirkan pertanyaan itu berkali-kali, tetapi dalam situasi di mana dia memiliki begitu sedikit petunjuk, dia benar-benar tidak bisa memikirkan kesimpulannya. Makam kaisar ini terlalu besar. Dengan kecepatannya, kita sebenarnya masih belum mencapai akhir setelah sekian lama berjalan. Wilayah makam kaisar ini jauh melampaui provinsi Azure. Ketika orang gila misterius itu masuk lebih dalam, Chu Feng sepenuhnya yakin dengan metode yang kuat dari makam kaisar. Makam kaisar ini berada jauh di bawah tanah, dan kita sepertinya tidak menuju ke depan pada tingkat yang sama. Tetapi kami sedang menuju ke bawah, dan memang dunia bawah tanah ini pasti sangat besar. Tapi jangan terlalu kaget. Meskipun makam kaisar ini sangat besar, tapi jika dibandingkan dengan makam leluhur, makam ini hanyalah permainan bagi anak-anak, si ratu dengan sia-sia tersenyum dan berkata. Apa? Makam leluhur? Apa itu? Chu Feng tanpa henti ingin tahu dan bertanya. Jika makam kaisar saja sudah begitu kuat, lalu seperti apa makam leluhur itu? Hehehe, aku khawatir jika mengatakan hal-hal tersebut, itu akan membuatmu takut. Kamu masih terlalu muda, jadi ada beberapa hal yang lebih baik tidak diberitahukan kepadamu, balas si ratu sambil tersenyum manis, lalu dia tidak lagi menjelaskan apapun. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng juga merasa sedikit tidak berdaya.
Dia sudah tertarik pada rasa ingin tahu, tetapi jika si ratu tidak mau mengatakannya, maka dia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun secara bersamaan, dia juga kagum. Seberapa kuat si ratu ini? Itu karena, dia sebenarnya tahu banyak hal. Kekuatan apa yang dia miliki sebelum dia disegel? Pertanyaan itu berputar-putar di dalam kepala Chu Feng untuk waktu yang lama. Karena pada kenyataannya, dia memang pernah bertanya pada si ratu sebelumnya, tetapi dia menolak untuk menjawabnya. Namun hanya dengan melihat pengalaman si ratu, dia seperti sudah tahu kalau si ratu tidak sederhana sama sekali. Apalagi dia juga tahu satu hal lagi. Si ratu tidak pernah membuat kontrak dengan manusia sebelumnya, dan itu berarti kalau si ratu tidak pernah datang ke dunia ini. Semua yang dia ketahui, itu seharusnya dipelajari dari roh dunia lain. Tetapi tidak peduli dari mana si ratu berasal, Chu Feng sudah mengkonfirmasinya bahwa, kekuatan si ratu sebelumnya kemungkinan sudah sangat kuat, dan setidaknya jauh lebih kuat daripada pria gila misterius itu. Di perjalanan, Chu Feng sudah terbiasa dengan banyak kejutan yang dibawa oleh makam kaisar. Harus dikatakan juga bahwa, perjalanan di makam kaisar ini telah membuka dunia Chu Feng, dan membiarkannya mengalami lebih banyak hal. Tapi setelah datang ke tempat ini, Chu Feng benar-benar kaget sekali lagi. Karena dia melihat klan dari binatang mengerikan, yang dibentuk oleh binatang mengerikan yang besar dan tak terhitung jumlahnya. Binatang monstrous beast dewasa yang besar itu memiliki tinggi puluhan meter, dan beberapa ratus meter panjangnya. Tubuh besar mereka bahkan lebih besar dari istana, dan bahkan seperti bukit kecil. Bayi monstrous beast yang terlemah saja, semuanya ada di ranah mendalam. Sedangkan binatang monstrous yang baru tumbuh, dia berada di ranah surga. Adapun binatang monstrous dewasa, mereka semua sudah melewati ranah surga, dan binatang monstrous dewasa itu berada di ranah dewa bela diri. Namun sayangnya, klan monstrous beast yang sangat besar dan mengerikan seperti itu, mereka saat ini sudah dihancurkan oleh seseorang. Yang tersisa hanyalah mayat besar yang mengering, dan energi sumbernya sudah diserap. Sangat kuat, makam kaisar ini benar-benar mengesankan. Sebenarnya ada klan monster mengerikan yang mereproduksi dan tinggal di tempat ini. Chu Feng tanpa henti terkejut, dan benar-benar terpana. Itu karena, klan monstrous beast terlalu kuat. Chu Feng benar-benar bisa membayangkan, betapa kuatnya keberadaan klan beast monster ketika mereka masih hidup. Sial, kami sudah lambat. Begitu banyak binatang mengerikan, yang kuat dengan garis keturunan khusus, mereka semua sudah diserap. Meraung, aku sangat marah. Pasti orang tua berpakaian hitam itu. Itu pasti dia. Dia benar-benar mengambil keuntungan surgawi yang sangat besar, dan manfaat sebesar itu direbut oleh dirinya sendiri. Chu Feng, jika kamu melihat orang tua itu, kamu harus membuat orang gila ini untuk membunuhnya. Aku akan menyaring energi sumbernya sampai kering. Karena kalau tidak, kebencian di hatiku tidak akan hilang. Teriak si ratu. Saat Chu Feng menghela nafas kekaguman terhadap pengaturan yang ada di makam kaisar, tapi si ratu malah terlihat sangat kesal. Hatinya terasa sakit, karena begitu banyak sumber energi yang diambil oleh lelaki tua berpakaian hitam itu. Oh, kamu jangan khawatir. Jika kita bertemu dengan pria tua berpakaian hitam itu lagi, aku pasti akan membuatnya memuntahkan semuanya kepadaku. Chu Feng dengan tenang tersenyum, dan berkata ketika sedikit keganasan muncul di matanya. Di perjalanan, dia melihat banyak istana megah dan mewah, dan panggung tinggi yang menyilaukan dalam emas dan batu giok. Awalnya, itu adalah tempat yang menyimpan harta. Tapi sayangnya, harta yang disimpan di sana telah terbang, meskipun tidak memiliki sayap. Tanpa berpikir, Chu Feng tahu siapa yang mengambil harta itu. Itu pasti pria tua berpakaian hitam tersebut. Dari begitu banyaknya harta, kemungkinan juga ada sumber daya kultivasi di dalamnya. Mungkin saja bahkan senjata yang lebih kuat dari persenjataan elit. Jadi, tentu saja Chu Feng tidak mau ketinggalan. Jika ada kesempatan, dia pasti akan meminta beberapa dari pria tua berpakaian hitam itu. Chu Feng, lihat ke sana.
Tiba-tiba saja si ratu berbicara. Setelah mendengar kata-kata si ratu, Chu Feng juga mengarahkan pandangannya ke depan. Meskipun pandangan itu tampak tidak signifikan, tapi wajah Chu Feng langsung berubah, dan seketika menjadi tercengang. Karena pada saat itu juga di depan mata Chu Feng, itu bukan lagi dunia bawah tanah yang sederhana. Di tempat itu sebenarnya ada awan putih, langit biru, gunung tinggi, air yang mengalir, dan itu semua sangatlah indah, sehingga itu terlihat seperti mimpi. Apa ini? Mungkinkah aku berjalan keluar dari makam kaisar, pikir Chu Feng. Pikiran pertama Chu Feng adalah bahwa, ia mungkin telah berjalan keluar dari makam kaisar. Karena pemandangan yang jauh berbeda ini, itu tidak cocok dengan makam kaisar sama sekali. Itu hanya seperti surga dari dunia lain. Tunggu, ucap Chu Feng. Tapi segera, Chu Feng menolak pikiran itu. Karena dia sudah tahu ketika dia belum tiba di tempat terdalam dari makam kaisar, jadi bagaimana mungkin dia keluar. Selain itu selama di perjalanan, pengalaman yang diperoleh Chu Feng sangatlah berlimpah. Jadi, Chu Feng sudah memutuskan bahwa itu bukan adegan nyata, dan kemungkinan besar itu hanyalah ilusi. Tunggu, jangan memasuki tempat itu. Merasa ada sesuatu yang salah, Chu Feng buru-buru berkata. Dan setelah mendengar kata-kata Chu Feng, pria gila itu sangat patuh dan cepat berhenti di udara, dan tidak lagi terus terbang menuju daerah yang seperti surga itu. Saat itu juga, Chu Feng mulai secara rinci mengamati adegan di depannya. Namun dengan kekuatannya, dia tidak bisa memastikan apakah itu formasi ilusi atau bukan. Karena di tempat itu ada puncak gunung yang terjal, awan putih melayang-layang, dan ada air terjun yang mengalir turun, serta derek besar bermahkota merah yang membentuk barisan. Semuanya benar-benar indah, dan tidak mungkin untuk menentukan apakah itu asli atau palsu. Coba perhatikan baik-baik, apakah adegan di depan matamu adalah formasi ilusi? Dalam situasi itu, Chu Feng hanya bisa bertanya pada pria gila misterius itu. Tidak peduli apa yang ada di depan aku bisa membunuh semuanya, jawab pria gila itu. Namun sayangnya untuk menanggapi pertanyaan Chu Feng, pria gila misterius itu tidak menanggapi secara langsung. Malahan sebaliknya, dia dengan dingin mendengus, melompat, dan terbang ke pemandangan yang indah itu. Dasar sialan, pikirannya memang kacau, dan dia tidak bisa sepenuhnya memahami arti dari kata-kataku. Ucap Chu Feng dengan sebal. Pada saat itu, wajah Chu Feng segera berubah. Dia awalnya ingin pria gila misterius itu menggunakan kekuatan spiritualnya, itu untuk memeriksanya. Karena bagaimanapun juga, dia adalah seorang spiritualis dunia jubah emas. Dan dengan kekuatannya, dia harus dapat menentukan apakah itu formasi ilusi atau bukan. Akan tetapi, Chu Feng tidak berharap bahwa situasinya akan seperti ini. Kamu tidak perlu khawatir. Tidak masalah apakah itu formasi ilusi atau tidak, tapi seseorang harus ada di dalamnya untuk mengetahuinya. Dengan metode orang gila ini, dia seharusnya bisa menghancurkannya. Selain itu, jalan di depan kita adalah satu-satunya jalan. Jika kamu tidak merusaknya, maka tidak ada cara lain untuk melanjutkan perjalanan, ucap si ratu mengingatkan. Sepertinya, semuanya hanya dapat dilakukan seperti itu, balas Chu Feng. Bukan karena Chu Feng tidak mengerti arti di baliknya, tetapi ketika dia mengetahui tentang teror dari makam kaisar, dia menjadi lebih berhati-hati. Namun sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang pemandangan di depan matanya, dan hanya bisa mengandalkan orang gila ini. Api amukanku dari surga yang membara, itu dapat membakar semua hal di dunia ini. Teriak pria gila itu. Tiba-tiba saja, pria misterius itu melolong. Dan seketika, seluruh dunia di tempat itu bergetar. Lalu segera setelah itu, api di matanya berkobar, dan tempat-tempat yang dilihatnya langsung diliputi oleh api, dan menjadi lautan api. Tidak peduli apakah itu langit atau tanah, semuanya mulai ditelan oleh nyala api yang ganas dan intens. Jangankan gunung hijau dan rerumputan, sungai dan air terjun, bahkan awan putih yang luas di langit pun tidak dapat menahan panas teriknya. Dan jika mereka tidak meleleh di tempat kejadian,
maka mereka akan segera menguap. "Kamu siapa? Kamu berani datang ke sini untuk melepaskan penghinaan seperti itu?" teriak seseorang. Tapi tiba-tiba saja, raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema. Setelah suara itu terdengar, wajah Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi langsung berubah. Karena dia merasa bahwa, suara itu sangat akrab di telinganya. Bang! Tepat pada saat itu, sebuah ledakan tiba-tiba bergema, dan perasaan menindas yang mengerikan datang dari arah belakang. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Chu Feng dengan heran menemukan bahwa, cakar harimau yang besar berwarna putih telah mendekatinya. Penampilan itu, sebenarnya itu sama persis dengan teknik pembantaian harimau putih miliknya. Namun anehnya, cakar harimau itu hidup dan nampak nyata. Selain memancarkan cahaya redup, cakar itu tidak berbeda dengan macan putih yang asli. Mendembus. Menghadapi serangan yang datang tiba-tiba itu, pria gila misterius itu dengan dingin mendengus. Lalu segera setelah itu, dia melompat dan menghindari cakar besar harimau putih yang mengerikan. "Oh surga, ini," seru Chu Feng. Saat dia mengelak, mata Chu Feng tiba-tiba menyusut. Karena dia dengan heran menemukan bahwa di langit yang jauh, sebenarnya ada benda yang sangat besar. Itu adalah teknik pembantaian harimau putih. Namun anehnya, teknik pembantaian harimau putih itu beberapa kali lebih kuat, itu daripada ketika Chu Feng melihatnya pada awalnya. Aura yang dipancarkannya juga beberapa kali lebih mengerikan, dan bisa dikatakan tidak kalah dengan aura pria gila misterius itu. "Harimau putih, kamu tidak dapat mengalahkan orang ini sendirian. Lebih baik jika kamu membiarkan kami membantumu," teriak seseorang. Tepat pada saat itu, raungan yang memekakkan telinga terdengar lagi. Setelah itu, api yang berada jauh di langit tiba-tiba terbelah, dan akhirnya padam. Dan setelah api itu padam, hal besar lainnya segera muncul. Itu adalah kura-kura besar berwarna hitam, tetapi ular besar itu sangat menyeramkan berada di tubuhnya. Lalu yang menutupi dari atas hingga ke bawah, itu adalah perisai cahaya yang menyilaukan. Itu adalah teknik armor kura-kura hitam, dan itu tanpa keraguan. "Aku, Raja Naga, telah datang juga," ucap Raja Naga. Segera setelah itu, naga biru yang tebal muncul di langit. Tubuhnya dikelilingi oleh kabut, dan mengeluarkan udara sombong seorang raja. "Kamu berani sekali menyusup ke dalam formasi penjilidan 4 simbol. Kamu benar-benar ingin mati," teriak seseorang. Tiba-tiba saja, teriakan yang menusuk telinga segera terdengar. Seekor burung besar berwarna merah yang indah juga muncul, dan terbang melayang bersama naga biru. Meskipun Chu Feng tidak benar-benar melihat dua makhluk itu sebelumnya, tapi setelah melihat bentuk mereka, Chu Feng tahu bahwa mereka pasti dua keterampilan rahasia. Yaitu teknik Dashing Azure Dragon, dan teknik Vermilion Bird Revival. Ini adalah 4 simbol formasi mengikat. Ini memang formasi ilusi. Mereka semua tidak nyata, dan semuanya palsu. Saat itu, si ratu segera mengingatkan. "Apa? Mereka palsu? Lalu apa yang harus aku lakukan?" Chu Feng ringan mengerutkan keningnya dan bertanya. Meskipun dia sudah tahu kalau itu palsu, tapi aura dari 4 binatang besar itu tidaklah palsu. Jadi, dia tidak berani memastikan apakah pria misterius itu akan mampu mengalahkan 4 binatang besar ini. "Aku adalah api mengamuk dari surga yang terbakar. Aku bisa membakar semua hal di dunia ini. Siapa yang bisa menghentikan aku?" teriak pria gila itu. Namun di saat Chu Feng sedang khawatir, pria gila misterius itu tiba-tiba berteriak dengan eksplosif. Pada saat itu, bekas luka api di dahinya benar-benar mulai bergoyang. Segera setelah itu, luka itu mulai membesar dan berubah, dan benar-benar seperti tanaman merambat yang merangkak ke seluruh tubuhnya. Namun yang paling pentingnya adalah, bekas luka itu sebenarnya bukan warna kulit. Mereka merah menyala, dan seolah-olah dibakar oleh sepotong besi. Jadi, ketika bekas luka seperti itu menutupi seluruh tubuh pria itu, ia tampak sangat jahat dan menakutkan, tetapi dia tidak kehilangan kesabarannya. Meraung. Tampaknya setelah merasakan perubahan pria gila misterius itu, keempat binatang buas itu meraung-raung sambil menghadap langit.
Dan dengan skill rahasia mereka yang unik, dari semua sisi, mereka mengepung dan menyerang pria gula itu. Mereka yang berani menghentikanku, mereka harus mati, teriak pria gila itu. Namun kemudian, di saat menghadapi kekuatan mengerikan dari 4 binatang besar tersebut, bukan hanya pria gila itu tidak takut, dia bahkan berteriak dengan marah. Dan setelah teriakan marahnya menggema, dunia mulai berayun. Lalu pada saat yang sama, dari tubuhnya api mengamuk yang tak terbatas juga mulai melonjak keluar. Api itu bukanlah api yang sederhana. Ada perbedaan esensi dari api yang dia gunakan sebelumnya, karena tidak hanya api itu bisa membuat suara, mereka bahkan memiliki bentuk, dan hanya seperti binatang besar api. Jika dikatakan bahwa binatang besar yang ditransformasikan dari 4 keterampilan rahasia sama besarnya dengan bukit kecil, maka binatang besar yang secara bertahap diubah menjadi oleh api yang intens ini, itu akan menjadi puncak gunung besar yang menyentuh langit. Dalam hal volume, binatang api itu sudah bisa menekan 4 binatang besar sepenuhnya. Mengaum. Selain itu, dalam hal kekuatan, binatang besar api ini jelas-jelas lebih kuat dari keempat keterampilan rahasia. Karena hanya dalam sekejap, api itu menelan mereka berempat, dan bahkan mulai mengunyahnya. Dan pada saat itu, Chu Feng dapat dengan jelas mendengar 4 keterampilan rahasia yang tak tertandingi itu, karena sebenarnya mereka benar-benar mulai membuat tangisan kesedihan yang menyayat hati. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.